Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu falsafah dan teori keperawatan menurut Virginia Henderson. Anggota dari kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Seliana, Novita Sari, Juanita Dewi Ayu Bahagia, Lilis Rahmawati, Ike Erna Safitri, Triwahyuningsih, dan yang terakhir ada Alif Ronan. Materi yang pertama yaitu akan dibacakan oleh Alif. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Virginia Henderson. Menurut Virginia Henderson, keperawatan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya dan harus menyertakan prinsip kesetimbangan fisiologis serta fungsional. Menurutnya, tugas unik perawat adalah membantu individu, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Melalui upayanya melaksanakan berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan dan penyembuhan individu atau proses meninggal dengan damai yang dapat dilakukan secara mandiri oleh individu saat ia memiliki kekuatan, kemampuan, kemauan, dan pengetahuan untuk itu. Perawat menjalankan tugasnya secara mandiri, tidak tergantung pada dokter, akan tetapi perawat tetap menyampaikan rencananya pada dokter sewaktu mengunjungi pasien. Selanjutnya ada riwayat hidup dari Virginia Henderson. Virginia Henderson adalah ahli teori keperawatan yang penting, yang telah memberi pengaruh besar pada keperawatan sebagai teori yang mendunia. Ia lahir pada tahun 1897 di kota Kansas, Missouri, Amerika Serikat. Ia memulai karir keperawatannya di Army School of Nursing (PSDS) tahun 1918. Pada tahun 1960-an, ia membuat model konseptual ketika profesi keperawatan mencari identitasnya sendiri. Virginia Henderson merupakan orang pertama yang mencari fungsi unik dari keperawatan. Pada saat menulis pada tahun 1960-an, ia dipengaruhi oleh aspek negatif dan positif dari praktek keperawatan pada masa itu. Hal tersebut meliputi, yang pertama ada autoritaria dan struktur hierarki di rumah sakit. Yang kedua, sering mendapat fokus satu pihak, yaitu pada penyembuhan gangguan fungsi fisik semata. Yang ketiga, fakta bahwa mempertahankan kontak pribadi dengan pasien merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa itu. Dan yang terakhir, adanya keanekaragaman yang ia miliki selama karir keperawatannya di Amerika Serikat di berbagai bidang layanan kesehatan. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Ike. Lanjutan, Virginia Henderson diminta untuk mempublikasikan model konseptualnya oleh International Council of Nurse atau ICN pada tahun 1960-an. Kontribusi penting oleh Henderson pada tahun 1966 adalah definisi perawat berikut yang menjadi definisi yang sudah diterima secara umum. Fungsi unik dari perawat adalah untuk membantu individu sehat atau sakit dalam hal memberikan pelayanan kesehatan atau pemulihan kematian yang damai, yang dapat ia lakukan tanpa bantuan jika ia memiliki kekuatan, kemauan, pengetahuan, dan melakukan dengan cara tersebut dapat membantunya mendapatkan kemandirian secepat mungkin. Model konseptual teori menurut Virginia Henderson. Pengertian. Model konsep aktivitas sehari-hari dengan memberikan gambaran tentang fungsi utama perawat, yaitu menolong seorang yang sehat atau sakit dalam usaha menjaga kesehatan atau penyembuhan untuk menghadapi kematiannya dengan tenang. Manusia atau klien. Manusia atau klien. Menurut Henderson, manusia adalah unik dan tidak ada dua manusia yang sama. Kebutuhan dasar individu tercermin dalam 14 komponen dari asuhan keperawatan dasar, yang didasari kepada keyakinan dan nilai yang dimilikinya manusia. Akan mengalami perkembangan mulai dari pertumbuhan dan perkembangan dalam rentan kehidupan. Perawat dapat melaksanakan beberapa hal yang
dapat membantu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan klien. Di antaranya, 1. Menciptakan rasa kekeluargaan dengan klien. 2. Berusaha mengerti maksud klien. 3. Berusaha untuk selalu peka terhadap ekspresi nonverbal. 4. Berusaha mendorong klien untuk mengekspresikan perasaannya. Dan 5. Berusaha mengenal dan menghargai klien. Selanjutnya, keperawatan. Keperawatan menurut Henderson dapat didefinisikan membantu individu yang sakit dan sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, di mana individu tersebut akan mampu mengerjakannya tanpa bantuan bila pasien memiliki kekuatan, kemauan, dan pengetahuan yang dibutuhkan, dan hal ini dilaksanakan dengan cara membantu mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Tujuan keperawatan. Menurut Henderson, peran perawat adalah menyempurnakan dan membantu mencapai kemampuan untuk mempertahankan atau memperoleh kemandirian dalam memenuhi 14 kebutuhan dasar pasien. Diperlukan intervensi, yaitu mengurangi penyebab, di mana pola intervensinya adalah mengembalikan, menyempurnakan, melengkapi, menambah, menguatkan kekuatan, kemauan, dan pengetahuan. Kerangka kerja. Virginia Henderson mengidentifikasikan 14 komponen tersebut dalam asuhan keperawatan dasar pada tingkat asuhan individual, mengacu kepada aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dari seseorang perawat, membantunya dengan fungsi-fungsi ini, atau membuat kondisi sehingga memungkinkan klien melakukan hal-hal berikut ini. 1. Bernafas dengan normal. 2. Kebutuhan akan nutrisi. 3. Kebutuhan eliminasi. 4. Gerak dan keseimbangan tubuh. 5. Kebutuhan istirahat dan tidur. 6. Kebutuhan berpakaian. 7. Mempertahankan temperatur tubuh atau sirkulasi. 8. Kebutuhan akan personal hygiene. 9. Kebutuhan rasa aman dan nyaman. 10. Berkomunikasi. 11. Kebutuhan spiritual. 12. Kebutuhan bekerja. 13 kebutuhan bermain, 14 kebutuhan belajar. Lanjutan, Pradikal keperawatan Henderson percaya bahwa fungsi yang unik dari perawat adalah membantu individu sakit atau sehat dalam kriteria kegiatan kontribusi dengan keseharian atau pilihan atau kematian yang damai, yang mereka tanpa kebutuhan klien. Ia memiliki kekuatan yang diperlukan perawat seharusnya menjadi praktis yang mandiri dan dalam membuat keputusan mandiri selama dia tidak mengonsumsi membuat respon untuk mengobati atau membuat pengungsi sebagian fungsi dokter pada perawat progis dengan rencana tetapi dokter manusia. Henderson memandang manusia terdiri dari komponen biologis, fisiologis, sosiologis, dan spiritual komponen tidak dapat dipisahkan yang dibutuhkan bantuan untuk mencapai kemandirian berkait dengan 14 kebutuhan yang sesuai dengan 14 komponen asuhan keperawatan. Henderson memiliki pasien sebagai individu yang membuat bantuan untuk meraih kesehatan dan kebebasan atau kematian yang damai. Lanjutan, sehat sakit. Henderson tak menyatakan definisi sendiri mengenai kesehatan, tetapi diartikan kesehatan dalam semua alam kehidupan manusia. Dalam tulisannya, ia menyematkan kesehatan dengan kemandirian, dan dalam Textbook of the Patient dan Part of Nursing edisi ke-6, ia menganut beberapa definisi tentang kesehatan dari beragam sumber, termasuk salah satunya piagam Bowieho. Lingkungan. Henderson tidak memberikan definisi sendiri tentang lingkungan. Dia menggunakan Webster's Clinical Dictionary 1961 yang mendefinisikan lingkungan sebagai kumpulan semua kondisi eksternal dalam pengaruh yang
berdampak pada kehidupan lingkungan terdiri dari komponen lingkungan biologis, fisik, dan perkembangan organisme. Ada hubungan saling ketergantungan antara organisme hidup dan lingkungan sekitarnya sehingga bisa dalam perubahan pada satu komponen menyebabkan perubahan dalam bagian ekstrim yang lain. Kelebihan dan kekurangan teori. Satu, cara pengkajian dengan melakukan pendekatan dengan teori 14 kebutuhan dasar manusia. Virginia Henderson dapat menginterpretasi respon klien atau pasien sehingga pengkajian dapat dilakukan terhadap penyakit yang dialami pasien. Dua, dapat mengidentifikasi secara holistik kebutuhan dan respon yang dibutuhkan oleh klien atau pasien untuk digunakan dalam melaksanakan asuhan keperawatan dengan menyeluruh dan berkesinambungan berdasarkan tingkatan kebutuhan dan ketergantungan pasien. Tiga, sebagai ahli teori keperawatan, Henderson telah memberi dampak yang begitu besar dalam mempengaruhi citra keperawatan sebagai profesi yang mendunia. 4. Teori-teori yang telah dikemukakan oleh Henderson bukanlah teori atau model abstrak semata saja, melainkan teori yang dibuat berdasarkan keanekaragaman pengalaman yang ia miliki selama mendedikasikan pekerjaannya pada dunia keperawatan. Henderson mengasumsikan bahwa perawat adalah profesi yang unik dan mandiri, karena keperawatan adalah profesi yang dapat bekerja sendiri atau bersama tim kesehatan lainnya, bukan hanya karena kekurangan. Satu, model dan teori Henderson hanya berdasarkan pada tugas perawat hanya dengan secara fisik saja. Dua, teori Henderson mengungkapkan segala komponen kisah manusia, hubungan antara pasien dan perawat yang dekat. Teori perawatan dalam teori Henderson hanya berfokus pada 14 komponen kebutuhan sistem manusia yang ia lakukan. Teori Henderson tidak memuat tentang adanya riwayat kesehatan seperti riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, keluhan pasien. 5. Ketidaksesuaian pada dosis sebelumnya menyebabkan ketidaksesuaian cantuman riwayat kesehatan keluarga dalam kemampuan menghindari daya dan trauma pada lingkungan. Baik, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Sesi pertanyaan kami buka. Yang ingin bertanya silahkan. Saya ingin bertanya perwakilan dari kelompok 1.
Mengapa menurut Virginia Henderson keperawatan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya dan harus menyertakan prinsip keseimbangan fisiologis secara fungsional? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena definisi ini dipengaruhi oleh persahabatan Henderson dengan seorang ahli fisiologis bernama Paul Henderson sendiri kemudian mengemukakan sebuah definisi keperawatan yang ditinjau dari sisi fungsional. Menurutnya, tugas unik perawat adalah membantu individu baik dalam keadaan sehat, sakit, melalui upayanya melaksanakan berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan dan penyembuhan individu atau proses meninggal dengan damai yang dapat dilakukan secara mandiri oleh individu saat ia memiliki kekuatan, kemauan, atau pengetahuan untuk itu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Laila Novianti. Contoh pengkajiannya yaitu 1. Pola oksigenasi, 2. Pola nutrisi, 3. Pola eliminasi, 4. Pola aktivitas atau bekerja, 5. Pola istirahat dan tidur, 6. Pola mempertahankan suhu. Terima kasih.
Saya Lutfi dari kelompok 6 ingin bertanya. Sebutkan contoh kebutuhan klien rasa aman dan nyaman. Bisa diulangi? Sebutkan contoh kebutuhan klien rasa aman dan nyaman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi. Tadi kan contoh penerapan dalam kebutuhan rasa aman dan nyaman toh. Nah kan tugas kita sebagai perawat kan membantu pasien. Nah semisal di rumah sakit ada pasien yang pulang, terus kan bednya kan otomatis sudah akan diisi oleh pasien lain. Nah tugas kita sebagai perawat kan mengganti spray tersebut atau yang disebut berbeden agar kebutuhan rasa aman dan nyamannya itu terpenuhi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rita Aryati dari kelompok 9. Contoh penerapan teori keperawatan Virginia Herdenson adalah bernafas dengan normal, kebutuhan akan nutrisi, kebutuhan eliminasi, gerak dan keseimbangan tubuh, kebutuhan istirahat dan tidur, kebutuhan berpakaian, dan mempertahankan temperatur tubuh atau sirkulasi. Terima kasih.
Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Yunita Aji. Tadi kan pertanyaannya, dari pengertian model konseptual teori Virginia Henderson dikatakan fungsi utama perawat itu untuk menghadapi kematian seseorang atau pasien dengan tenang. Itu contohnya seperti apa? Nah, semisal kita mendapati pasien itu dalam keadaan sakitnya sudah parah. Nah, bisa dikatakan tinggal sakaratul mautnya aja. Nah, kita kan udah tugasnya perawat itu kan membantu. Nah, perawat udah membantu, tapi kalau misalnya Tuhan berkehendak lain, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya pasiennya udah gimana ya? Kalau misalnya pasiennya udah meninggal, ya udah, berarti kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau menurut aku gitu. Kalau misalnya jawabannya belum tepat atau masih belum bisa diterima, apakah ada yang mau bantu menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Retno. Dari Natalina, kelompok 4. Contoh kebutuhan eliminasi itu yaitu membuang saya akan menjawab pertanyaan dari Natalina. Contoh kebutuhan eliminasi yaitu buang air kecil secara normal. Terima kasih. Mau urip jurus mati man.
Wis. Silahkan untuk kelompok 2. Jika sekiranya semua pertanyaan sudah dijawab, mungkin bisa ditutup karena ini waktu Zoom akan habis kurang dari 1 menit. Dan secara otomatis Zoom-nya akan mati. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ernaza. Contoh autoritaria dan struktur hierarki di rumah sakit, yaitu 1. Sering terdapat fokus satu pihak yaitu pada penyembuhan gangguan fungsi fisik semata. 2. Fakta bahwa mempertahankan kontak pribadi dengan pasien merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa itu. 3. Adanya keanekaragaman pengalaman yang ia miliki selama karir keperawatannya di Amerika Serikat di berbagai bidang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ernaza. Contoh authoritarian dan struktur hierarki di rumah sakit, yaitu 1. Sering terdapat fokus satu pihak yaitu pada penyembuhan gangguan fungsi fisik semata. 2. Fakta bahwa mempertahankan kontak pribadi dengan pasien merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa itu. 3. Adanya keanekaragaman pengalaman yang ia miliki selama karir keperawatannya di Amerika Serikat di berbagai bidang layanan kesehatan. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu 1. Keperawatan menurut Henderson adalah suatu fungsi yang unik dari keperawatan untuk menolong klien yang sakit atau sehat dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan, kekuatan, pengetahuan, dan kemandirian pasien. 2. Henderson berpendapat peranan perawat membantu individu sehat sakit dengan suatu cara penambah atau kelengkapan suplemen atau elementari. 3. Teori Virginia Henderson berfokus kebutuhan dasar individu tercermin dalam 14 komponen dari asuhan keperawatan dasar. 4. Model perawat yang dijelaskan oleh Virginia Henderson adalah model konseptual aktivitas sehari-hari dengan menggambarkan gambaran fungsi utama perawat, yaitu menolong orang yang sehat sakit dalam usaha menjaga kesehatan atau menghadapi kematian dengan tenang. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan dalam penyampaian presentasi kelompok kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.